Semenjak Shaquille O'Neal mengambil alih saham Reebok dari Adidas, gue seneng banget karena sepatu-sepatu basketnya Reebok terlihat mulai punya kehidupan lagi. Dan ini bagus buat abas kalian, jadinya abas kalian punya semakin banyak pilihan sepatu basket dari berbagai macam brand termasuk Reebok. Dan tentunya kalau di Reebok abas kalian bakalan sering lihat sepatu-sepatunya si Shaquille O'Neal sama Allen Iverson di retro lagi, karena memang dua pemain itu jagoannya si Reebok lah. Reebok udah nggak punya jagoan lain lagi, cuma dua itu. Nah, yang ini menarik nih. Kali ini sepatu basket baru, bukan retro. Ini sepatu basket model baru dari Reebok dan Allen Iverson. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan initial review sepatu basket Reebok Solution. Jadi semenjak Reebok diambil alih oleh Shaquille O'Neal dari tangan Adidas, yang tadinya sepatu-sepatu basketnya Reebok tuh seakan-akan mati suri gitu ya. Sama sekali nggak ada sepatu basket baru, terus juga retronya si Allen Iverson sama Shaquille O'Neal tuh kayaknya jarang banget dirilisnya. Tapi begitu diambil alih sama Shaquille O'Neal, abas kalian bisa mulai lihat tuh Shaqnosis mulai beredar lagi ke pasaran dengan berbagai colorway. Reebok Question apalagi, udah gila banyak banget Reebok Question, ya kan, dengan berbagai colorway juga. Which is nice karena sepatu basket Reebok tuh ya, gue pernah pakai lama banget itu waktu zaman LA Streetball tahun kapan tuh ya, gue masih pakai sepatu basket Reebok. Dan seingat gue sepatu basket Reebok itu terkenal harganya tuh nggak mahal, terus juga durable banget gitu loh, kuat banget, nggak gampang rusak, nggak gampang jebol. Dan kenapa akhirnya gue memutuskan untuk nge-review sepatu basket Reebok Solution ini, ada dua pertimbangan. Satu, Allen Iverson merupakan pemain idola gue setelah Michael Jordan. Jadi Michael Jordan, keduanya Allen Iverson, ketiganya baru Kobe Bryant. Kalau di gue ya, ketika sepatu ini dikasih embel-embel nama Iverson di dalamnya ya, gue tertarik banget sih buat nyobain. Terus kedua, karena harganya yang murah. Harga Reebok Solution ini retailnya adalah Rp1.199.000 ya, 1,2 juta lah. Untuk colorway yang masuk di Indonesia ada 3. Jadi selain yang Lakers colorway ini, ada juga yang putih hitam, sama ada juga yang putih merah. Kemudian mari kita bahas material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu basket Reebok Solution ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber. Traction pattern-nya terlihat menjanjikan. Jadi kayak ada dua macam traction pattern. Kalau yang warnanya purple atau ungu, yang bagian luarnya ini semacam wavy traction pattern gitulah. Terus di bagian tengahnya traction pods-nya yang warna kuning, itu pakai herringbone traction pattern. Terus kalau gue dorong-dorong traction patternnya ini keras banget, jadi kayaknya bakalan durable parah untuk dipakai tempur di lapangan outdoor. Dan gue cukup yakin di bagian tengahnya ini ada shank plate untuk torsional support, karena kalau gue pelintir sih sepatunya kokoh sih ya, susah dipelintir, nggak bisa ditepuk juga. Oke, beralih ke bagian midsole. Ini cuma pakai EVA foam biasa. Kalau abas kalian lihat ada buletan-buletan kuning, itu nggak ada apa-apa sih. Semuanya ini EVA foam aja. Yang buletan-buletan kuning itu cuma buat pemanis sih. Nggak ada teknologi apa-apa di situ. Dan kalau gue pencet-pencet EVA foamnya sih bukan yang empuk gitu sih ya. Agak-agak keras gitulah. Tapi kayaknya ini tebel banget sih, jadi mungkin meskipun nggak empuk-empuk banget, tapi at least masih berasa tebel lah cushioningnya. Uppernya menurut gue ini keren banget, nggak tahu ya, mungkin karena gue masih seleranya old school banget gitu. Tapi sepatu-sepatu basket sekarang ini udah jarang nih
yang sekompleks ini gitu loh, yang pakai multiple layering material. Biasanya kan kebanyakan mesh aja dari depan sampai belakang, atau fabric material apalah dari depan sampai belakang gitu loh. Tapi di Reebok Solution ini mereka nggak cuma pakai material mesh saja, tapi juga dikombin sama material leather. Seperti di bagian toe-nya ini ditutup pakai bahan synthetic leather warna ungu, dan kalau gue pegang bahan synthetic leathernya oke sih ya, cukup soft gitulah, bukan yang keras banget gitu, jadi kayaknya break in time-nya juga nggak akan lama. Kemudian di bagian sampingnya sampai belakang itu juga ada penggunaan material synthetic leather. Kemudian material synthetic leathernya ada yang dihubungkan ke lacing system, jadi ketika kita ngencengin tali sepatunya tuh, ini seluruh bagian midfootnya bakalan ikut ketarik dan bakalan memberikan lockdown. Ada satu lagi desain yang menurut gue cukup unik, jadi gue ngelihat ada tali warna kuning dengan dot-dot ungu gitu ya. Itu menjulur dari samping depan sepatunya sampai ke belakang bagian heel. Gue nggak tahu sih ini fungsinya apa nih, tali ini. Kayaknya sih cuma gimmick aja ya, cuma buat estetik aja sih. Kemudian di samping material synthetic leather itu ada material mesh, dan material meshnya itu mereka cuma pakai satu macem gitu untuk keseluruhan sepatu. Jadi baik di bagian bodi sepatunya sampai di material lidahnya itu bahan meshnya cuma pakai satu macem. Kalau gue lihat ini sih open shell mesh gitu yang bolongannya gede-gede, tapi kemudian di bawahnya kayak ada satu layer lagi kayak fabric material gitu. Jadi sepatu ini tuh kelihatan build-nya kokoh banget, versatile banget. Untuk material talinya mereka pakai model yang bulat tebel gitu, dan menurut pengalaman gue sih ya, biasanya sih tali yang model kayak gini gampang lepas nih. Untuk padding lidahnya sayangnya tipis, tapi kemungkinan akan kebantu sama material synthetic leather yang ada di depannya ini, yang ada logo Reebok-nya. Dan gue suka banget logo Reebok-nya di bordir, bukan cuma main sablon-sablon doang, jadi kelihatannya tuh sepatu ini jadi kayak nggak murahan gitu loh. Semuanya serba bordir. Termasuk logo Reebok yang ada di bagian samping tengah ini, itu juga di bordir. Untuk padded collar-nya tipis juga, sayang sekali. Ini agak-agak bahaya nih kalau abas kalian sampai salah pilih ukuran alias kegedean, ini bakalan heel slip kemana-mana nih dengan padded collar setipis ini. Dan sekarang kita cek insole-nya apakah bisa dilepas. Yep, bisa. Cuma ortholite insole standar aja sih, nggak yang memberikan extra cushioning, tipis-tipis aja, standar banget. Tapi yang keren itu di bagian insole-nya ada tulisan Iverson Approved. Gokil. Terus ada tanda tangannya Iverson gitu. Wah, ini kalau sampai sablonan Iverson Approved-nya hilang, sayang juga nih. Jadi nggak keren ya. Terus di bagian belakang itu ada internal TPU heel counter, tapi kalau gue pencet-pencet, TPU heel counternya agak lembek sih ya, nggak terlalu keras. Terus juga pendek banget ya. Gue nggak tahu deh, ini bakalan cukup apa enggak nih heel counter dengan ketinggian segini. Terus kalau lebarnya sih kayaknya lumayan oke deh. Secara kan gue belum pernah pakai sepatu basket Reebok ya, selama ini belum pernah nge-review lah. Kemudian sebagai pemanisnya itu ada semacam pull tab, tapi nggak bisa dibilang pull tab juga sih, karena kan nggak bisa ditarik tuh. Ya ada semacam kain lah di bagian heelnya, terus ada sablonan tulisan Iverson. Oh ya, by the way, untuk sizingnya di Reebok Indonesia tuh agak aneh, jadi kayak nggak ada setengah size gitu di US size-nya. Harusnya tuh gue kalau Reebok itu kan gue pakai US 9.5 ya. Sama seperti di Nike juga gue pakai US 9.5, tapi khusus di Reebok Indonesia nggak ada tuh yang setengah-setengah kayak gitu. Jadi adanya US 9 terus langsung lompat ke US 10. US 10 juga kalau nggak salah langsung lompat ke US 11 juga. Jadi kayak nggak ada setengah-setengah gitu, nggak ada 9,5, nggak ada 10,5. Akhirnya end up gue ambil US 9 atau euronya 42, cm-nya 27 cm. Mudah-mudahan masih nyaman di kaki, mudah-mudahan nggak kesempitan supaya performance reviewnya bisa lebih maksimal. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Reebok Solution ini. Secara siluet jelas gue demen banget, potongannya low cut. Dan gue lihat siluetnya Reebok Solution ini masih ngambil inspirasi dari Reebok Question
yang dimana menurut gue itu siluetnya juga keren banget, Reebok Question. Jadi ya Reebok Solution ini masih kelihatan keren lah karena masih ada vibes-vibesnya Reebok Question. So, buat abas kalian yang tertarik buat kop sepatu ini, gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Cek aja, klik link tersebut, nanti abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher Asupan Basket pada saat akan check out supaya abas kalian dapat free ongkir. Thank you banget dan nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.